Untuk melihat salah satu peristiwa astronomi paling signifikan sepanjang masa, kami pergi ke Amerika Selatan. Di Gurun Atacama, Chili, kami menemukan teknologi paling canggih untuk observasi luar angkasa. Di sini, anggota Perhimpunan Astronomi Kerajaan mengamati selama 6 bulan saat lubang hitam menyerap sebuah bintang masif. Omong-omong, ini adalah ilmuwan yang juga membuktikan bahwa di pusat galaksi Bima Sakti ada lubang hitam supermasif dan mereka bahkan mengambil fotonya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, peristiwa luar biasa ini terjadi sangat dekat dengan bumi. Jarak 215 juta tahun cahaya dianggap cukup dekat dalam dunia astronomi. Cahaya dari peristiwa ini mencapai planet kita pada September 2019 dan ilmuwan paling berpengalaman pun terkejut. Bayangkan sebuah bintang seukuran matahari kita, lebarnya sekitar 1.390.000 kilometer. Bintang-bintang seperti itu memiliki berat yang cukup untuk menciptakan medan gravitasi kuat dan menahan banyak planet di orbitnya. Kini, mari tempatkan lubang hitam raksasa di sebelahnya. Lubang itu jelas hitam, berbentuk seperti cakram dan beratnya 1 miliar kali lipat dari bintang ini. Gaya medan gravitasinya sangat besar, tidak ada yang bisa lepas dari gaya gravitasinya. Benda yang bisa bergerak pada kecepatan cahaya akan tetap jatuh ke jurang hitam ini. Cahaya sendiri tidak bisa lepas dari batasannya. Begitu bintang memasuki medan gravitasi lubang hitam, ia tidak memiliki peluang. Pada awalnya, ia mencoba menahan tarikan lubang hitam. Namun, lapisan luar bintang mulai meregang menuju lubang hitam seperti spaghetti. Ini karena gaya tarik yang kuat. Jika kamu memiliki kesempatan untuk mengulurkan tangan ke arah lubang hitam, kamu akan melihat jari-jarimu mulai meregang dan memanjang. Ini karena gaya tarik meningkat seiring pertambahan panjang. Oleh karena itu, ia bekerja lebih kuat daripada di lengan. Itulah sebabnya proses menarik benda ke dalam lubang hitam ini disebut spaghettifikasi. Hal pertama yang terisap ke dalam lubang hitam adalah mahkota bintang. Ini adalah kulit terluar bintang yang terdiri dari plasma panas. Kamu mungkin memperhatikan bagaimana bintang mulai menyusut ukurannya. Ini karena plasma membentuk sebagian besar dari matahari yang terlihat. Ketika spaghetti plasma panas ini mencapai lubang hitam, ia mungkin tampak tetap berada di tepi cakram dan terus mengorbit lubang hitam. Namun nyatanya tidak ada kata mundur lagi. Partikel bintang telah mencapai horizon peristiwa jurang gelap. Medan gravitasi lubang hitam membelokkan cahaya di sekitar tepinya, sehingga horizon peristiwa terlihat seperti kerosong bagi pengamat. Astaga, banyak metafora makanan di sini. Aku mulai lapar. Kamu mungkin juga melihat semacam kekacauan di cincin ini, seolah-olah beberapa partikel cahaya bergerak ke satu arah dan yang lain ke arah lain. Ini terjadi karena efek cermin. Tapi kita bisa yakin bahwa apapun yang mencapai horizon peristiwa, cepat atau lambat akan ditarik ke dalam singularitas atau mutiara hitam lubang hitam. Ilusi lain yang kamu lihat adalah partikel bintang di horizon peristiwa bergerak lebih lambat. Nyatanya, objek supermasif seperti lubang hitam membelokkan ruang waktu di sekitar mereka. Semakin besar objek tersebut, semakin lambat waktu berjalan di dekatnya. Jika kamu menggantung satu arloji di samping lubang hitam dan satu lagi di dinding kamarmu, kamu akan melihat jarum detik pada arloji pertama hampir tidak bergerak, sementara sepanjang hari berlalu di bumi. Sebagai pengamat, partikel cahaya seperti telah memperlambat pergerakannya. Namun nyatanya, itu mungkin telah diserap lubang hitam sejak lama. Sekarang, aliran besar plasma merah panas memercik ke ruang angkasa. Sama seperti saus spaghetti, ketika sebuah lubang hitam telah menyerap materi bintang, ia memancarkan sinar energi yang sangat kuat
dengan kecepatan sekitar 10.000 km per detik. Pelepasan energi ini disertai dengan kilatan cahaya yang intens. Berkat kilatan inilah, para ilmuwan bahkan dapat mendeteksi proses ini sejak awal. Fenomena ini bisa diamati saat supernova meledak. Jika tidak ada yang tersisa dari tubuh bintang, kita masih bisa melihat debu bintang dan partikel lain di horizon peristiwa lubang hitam. Mirip seperti keju parmesan yang ditaburkan di atas spaghetti. Hei, tolong hentikan kalau aku mulai berlebihan. Saat proses spaghettifikasi selesai, sekitar setengah dari berat bintang telah terlempar keluar angkasa sebagai debu dan partikel bercahaya. Separuh lainnya terserap seluruhnya oleh lubang hitam. Para ilmuwan mengamati proses ini selama hampir 6 bulan. Tapi yang lebih menarik adalah menyelam ke dalam lubang hitam sendiri. Ya, kita belum bisa melakukannya, tapi kami bisa membuat simulasi untuk proses ini. Ini drone kecil, teman logam kita. Agak seperti bakso ya, harap maklum, aku belum makan siang. Saat ini, ia berada pada jarak yang aman dari lubang hitam. Panjangnya sekitar 3 lebar horizon peristiwa. Objek pada jarak ini dapat mengorbit lubang hitam dengan aman. Namun, jika sedikit lebih dekat, ia akan ditelan oleh kegelapan tak terhingga. Jadi, bintang kita yang hancur bisa saja aman pada jarak ini. Selain itu, planet bisa hidup pada jarak ini. Dan jika ada sumber cahaya dan panas yang sesuai di suatu tempat di dekatnya, kehidupan juga bisa ada di tempat ini. Tapi tujuan kita adalah singularitas dan kita memandu bakso itu, maksudku drone, lebih dekat ke horizon peristiwa. Setelah beberapa menit, daya tarik mulai menguat dan drone mulai meregang seperti spaghetti. Ketika ia mulai berputar di sekitar cakram hitam, itu berarti ia telah mencapai horizon peristiwa dan mulai turun ke jurang hitam tak berbatas. Sekarang, mari kita lihat semuanya dari sudut pandang drone. Semua cahaya dari bintang yang dilihatnya menjadi biru. Ini disebut pergeseran biru gravitasi. Saat jatuh ke dalam lubang hitam, medan gravitasinya menarik foton cahaya ke bawah, memberinya energi. Panjang gelombangnya semakin pendek, sehingga foton merah berubah menjadi biru. Drone terus jatuh dan sudah benar-benar tersembunyi dari mata kita. Dan robot itu hanya melihat sinar biru yang terang dan tipis. Sekarang ia dalam kegelapan total. Tidak ada apa-apa di sini, bahkan waktu. Di sini, waktu berjalan sangat lambat sehingga seluruh tata surya kita bisa menjadi tua dan lenyap selama 1 menit di lubang hitam. Tapi, drone kita akan hidup sampai baterainya habis. Hei, drone melihat seberkas cahaya lagi. Cahaya itu semakin dekat dan lebih menonjol. Sekarang, drone akan mengalami kejatuhan yang sama, tapi secara terbalik. Setelah meninggalkan singularitas, jantung dari lubang hitam, drone akan kembali berada di horizon peristiwa. Cahaya dari bintang berangsur-angsur berubah dari biru menjadi merah. Kemudian drone itu terlempar keluar angkasa, mungkin di galaksi yang jauh. Kembali dari lubang hitam hanyalah sebuah teori. Beberapa orang mengira bahwa lubang hitam adalah sejenis lubang cacing yang dapat membawa kita ke tempat jauh di ruang angkasa. Namun sejauh ini, teori-teori tersebut dianggap fiksi. Lubang hitam cukup menantang untuk dideteksi. Masalahnya adalah, warnanya hitam, seperti ruang angkasa. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya seperti bintang, jadi ia hanya dapat dideteksi oleh anomali gravitasi. Meski begitu, para ilmuwan yakin ada banyak lubang hitam di alam semesta kita. Lubang hitam lahir saat bintang masif runtuh karena beratnya sendiri. Dan mengingat jumlah bintang yang tak terbatas di alam semesta, lubang hitam mungkin merupakan fenomena umum. Ilmuwan percaya lubang hitam memiliki masa hidup sendiri. Ini karena radiasi Hawking.
lubang hitam kehilangan masanya. Jadi untuk terus ada, ia harus menyerap benda-benda besar seperti bintang yang baru saja kita lihat. Namun jika lubang hitam hidup di luar angkasa, penyerapannya lebih sedikit dan kemungkinan besar akan mulai menyusut sampai menghilang begitu saja. Seperti sepiring spaghetti ini. Masa? Objek yang beratnya miliaran kali massa matahari pasti mudah ditemukan, bukan? Salah. Sayangnya tidak semudah itu. Begitu juga halnya dengan lubang hitam yang hilang. Tapi, mari kita pergi ke gugus galaksi Abell 2261 yang punya lubang hitam supermasif di pusatnya. Atau setidaknya, disitulah seharusnya ia berada. Masalahnya, fenomena ruang angkasa raksasa ini tidak bisa ditemukan. Lubang hitam supermasif adalah monster raksasa yang berputar-putar pelan di pusat galaksi induknya. Lubang hitam mengumpulkan awan gas dan debu di sekelilingnya yang membuat lubang hitam membengkak hingga mencapai ukuran yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Jika lubang hitam supermasif, kayak yang berada di pusat galaksi Bima Sakti, bergerak sedikit saja mendekati tata surya, maka kita akan mengalami kehancuran. Jarak antara objek besar ini dengan bumi bisa mencapai puluhan tahun cahaya dan tetap saja akan mendatangkan malapetaka bagi planet kita. Bumi bersama benda-benda lain yang membentuk tata surya akan ditarik ke dalam orbit lubang hitam dan ditakdirkan untuk berputar mengelilinginya selama-lamanya. Hei, siapa tahu ya kan? Jadi ada baiknya lubang hitam seperti itu menjauh dari kita untuk saat ini. Jadi, mari kita lihat apa yang terjadi dengan lubang hitam supermasif yang melarikan diri dari gugus galaksi raksasa berjarak 2,7 miliar tahun cahaya dari bumi. Para ilmuwan telah mencarinya dengan bantuan Observatorium Sinar X Chandra milik NASA dan teleskop luar angkasa Hubble. Tapi sejauh ini belum ada hasilnya. Masalah utama dalam menemukan lubang hitam adalah warnanya yang hitam. Dan ruang angkasa juga berwarna hitam. Ya benar. Jadi tidak ada kontras apapun yang bisa membantu para astronom menemukan lubang hitam. Tapi para ilmuwan belum menyerah. Lagi pula, mereka punya banyak teknologi lain untuk menemukan lubang hitam, baik yang kecil maupun yang besar, di angkasa yang sangat luas. Sebagian dari metode ini melibatkan pengamatan bintang-bintang yang mengorbit lubang hitam. Kadang-kadang, yang diamati adalah sinyal gelombang gravitasi yang samar yang dihasilkan ketika dua lubang hitam bertabrakan. Tapi, teknik yang paling bisa diandalkan adalah dengan mengamati debu dan gas yang akan kolaps bersamanya. Masalahnya, lubang hitam adalah objek ruang angkasa dengan gravitasi yang sangat besar. Jadi, area di sekeliling lubang hitam biasanya sedikit kacau. Gas dan debu ditarik ke dalam jurang yang tak berdasar, memampat dan memanas. Dalam prosesnya, lubang hitam itu melepaskan banjir radiasi sinar X. Karena itu, para astronom mencari sumber sinar X yang sangat terang di alam semesta. Kemungkinan sumber-sumber tersebut merupakan embusan napas terakhir gumpalan materi raksasa sebelum menghilang ke dalam lubang hitam. Lalu, kenapa para ilmuwan tidak bisa menemukan tanda-tanda sinar X yang ditinggalkan lubang hitam di Abell 2261? Salah satu hal yang paling misterius dari lenyapnya lubang hitam ini adalah teleskop radio telah menemukan tanda-tanda adanya gumpalan materi super panas yang dilontarkan pada suatu waktu dalam kurun waktu 50 juta tahun terakhir. Gumpalan-gumpalan ini kemungkinan besar disebabkan oleh lubang hitam yang besar, yang saat ini tidak bisa ditemukan. Jadi, saat ini kita hanya bisa menebak-nebak. Mungkin dua lubang hitam berukuran sedang bertabrakan dan mendorong keluar si raksasa yang baru saja bergabung di pusat galaksi. Pengamatan bintang-bintang di galaksi tersebut menunjukkan adanya gumpalan materi yang sangat rapat beberapa ribu tahun cahaya dari inti galaksi. Mungkin itu adalah lubang hitam yang melarikan diri. Tapi sayangnya, tidak ada sinyal sinar X yang datang dari gumpalan tersebut. Atau, lubang itu mungkin masih ada di sana, di tempat yang seharusnya. Tapi dia, sedang tertidur. Kalau tidak mendapat pasokan gas dan debu baru, tidak ada yang bisa dimakan. Akibatnya, dia tidak bisa melepaskan banjir sinar X. Tapi sekali lagi, jawaban jangan ganggu, lubang hitam sedang tidur, tidak terlalu memuaskan. Kenapa lubang hitam tidak mendapatkan makanan dari luar angkasa? Apa yang terjadi 50 juta tahun lalu? Gumpalan materi apa yang melesat menjauhi pusat galaksi? Begitu banyak pertanyaan dan belum ada jawabannya. Setidaknya kita tahu seperti apa lubang hitam itu. Ya, agaknya sih. Sebenarnya,
Ini adalah bayangan cakrawala peristiwa lubang hitam yang terlihat pada materi super panas yang jatuh ke dalam lubang. Foto lubang hitam yang pertama kali dipotret pada tahun 2019. Tapi data untuk pembentukannya dikumpulkan pada tahun 2017. Tim internasional yang terdiri dari lebih dari 200 astronom membutuhkan waktu 2 tahun untuk mengumpulkan foto tersebut. Kita bisa mengagumi fenomena luar angkasa yang menakjubkan ini berkat jaringan teleskop global yang luas yang disebut Event Horizon Telescope Collaboration atau disingkat EHT. Kenapa dinamakan demikian? Karena cakrawala peristiwa adalah titik tanpa kembali di pinggiran lubang hitam. Ketika sesuatu, misalnya materi, radiasi, atau cahaya mencapai batas ini, maka tidak ada cara untuk melepaskan diri dari cengkeraman lubang hitam. Nah, untuk memotret foto pertama lubang hitam, para ilmuwan menciptakan teleskop virtual yang ternyata sebesar planet kita dengan menggabungkan kekuatan 8 teleskop radio yang kuat. Tapi, ini bukan hal yang mudah. Para peneliti harus mengarahkan teleskop-teleskop itu secara simultan dalam urutan yang direncanakan secara cermat dengan bantuan jam atom yang dipasang di setiap teleskop. Selain itu, untuk meminimalkan kemungkinan hujan dan cuaca buruk, mereka bahkan membangun teleskop di area yang sangat kering, seperti Gurun Atacama di Chili dan Kutub Selatan. Pada setiap hari pengamatan, teleskop ini mengumpulkan data sekitar 350 terabyte. Itu 10 kali lipat jumlah data yang dikumpulkan setiap hari di penumbuk hadron raksasa. Tapi mari kita bahas lebih lanjut tentang lubang hitam itu sendiri. Ada lubang hitam bintang yang lebih kecil tapi lebih berbahaya daripada lubang hitam supermasif. Lubang hitam muncul ketika bintang yang kehabisan makanan bintang kolaps ke dalam dirinya sendiri. Jika sebuah bintang tadinya cukup besar, ia akan terus memampatkan diri dan memampatkan diri lagi. Dan tada! Lahirlah bayi lubang hitam bintang. Meskipun lubang hitam itu kecil, ia tetap saja 5 hingga puluhan kali lebih berat daripada matahari. Nggak kayak saudara-saudaranya yang masif, lubang hitam mini hipotetis bisa jadi sangat kecil, tidak lebih besar dari atom. Meskipun begitu, satu lubang hitam yang sangat kecil bisa saja memiliki massa 1000 mobil SUV. Salah satu teori menyatakan bahwa bertonton lubang hitam mikro bisa saja tercipta tepat setelah Big Bang dan awal mula alam semesta. Beberapa ilmuwan bahkan mengatakan bahwa ada beberapa lubang hitam mini yang melintasi planet kita setiap hari. Ada lubang hitam supermasif yang berada di tengah-tengah galaksi kita Bima Sakti. Namanya Sagittarius A-star dan massanya 4,3 juta kali lebih berat dari matahari. Tapi kita tidak akan ditarik ke dalam lubang ini. Jaraknya lebih dari 26.000 tahun cahaya dari bumi. Terlalu jauh untuk memberi pengaruh pada planet kita. Ngomong-ngomong, baru-baru ini para astronom menemukan kalau lubang hitam supermasif ini mungkin bocor. Kalau itu benar, berarti Sagittarius A-star bukanlah raksasa yang sedang tidur seperti yang diduga sebelumnya. Ia mungkin masih aktif. Dan kebocoran yang terekam oleh para ilmuwan bisa jadi merupakan lubang hitam yang sedang cegukan saat menelan awan gas. Mungkin kita harus menyendawakan bayi ini? Kalau kamu berada di dekat lubang hitam, bersiap-siaplah karena waktu akan melambat secara signifikan. Ini mungkin cocok untukmu kalau kamu tidak ingin bertambah tua, tapi jangan sampai dirimu ditarik ke titik tanpa kembali ya. Bahaya lain dari berada di sekitar lubang hitam adalah lubang hitam bisa saja berperilaku seperti gunung berapi galaksi. Dari waktu ke waktu, lubang hitam akan menyala. Tapi, alih-alih memuntahkan lava, lubang hitam justru menghasilkan energi yang sangat besar. Energi tersebut membuat lubang menganga di materi dan gas di sekelilingnya. Beberapa waktu lalu, para ilmuwan menemukan salah satu kawah terbesar di alam semesta. Teleskop radio dan sinar X mendeteksi lubang hitam supermasif yang membuat ulah bertahun-tahun yang lalu. Peristiwa itu terjadi di gugus galaksi yang jaraknya 390 juta tahun cahaya dari bumi. Kawah yang ditinggalkannya, yang sebenarnya merupakan lubang akibat gas panas di gugus tersebut, bisa memuat 15 galaksi Bima Sakti. Oke, aku nggak habis pikir. Aku pamit dulu ya.